teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Zevanya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai soal matriks dan vektor. Cuman kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang matriks ya, dan ini merupakan salah satu soal yang merupakan soal dari UTBK tahun-tahun lalu ya, UTBK Saintek untuk mata pelajaran matematika IPA. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk soalnya diketahui matriks M. Kalian bisa lihat matriks M ini dia berordo 2x2 dengan elemen-elemennya itu ada 2. Ini juga ada bentuk logaritma seperti ini. Nanti saya akan jelaskan juga kalau bagi kalian yang bingung. Dan ada juga angkanya 1. Dan ini dibilang matriks M ini merupakan matriks singular. Maka berapakah nilai ini? Jadi ini merupakan percampuran antara matriks dengan logaritma ya. Jadi kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu matriks singular. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama untuk matriks singular, itu merupakan matriks yang memiliki determinannya itu adalah 0. Jadi dapat dikatakan bahwa matriks ini dia tidak memiliki inverse. Dia tidak memiliki inverse. Dan kalau dia tidak memiliki inverse, dia pasti otomatis maksudnya determinannya itu adalah 0 gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat di rumus inverse matrix, matriks itu kan dia kalau di inverse kan dia rumusnya seperti ini. Inverse matriks M misalkan ya, itu sama dengan 1 per determinan dari matriks M dikali dengan adjoint dari matriks M itu. Nah, kalau kita lihat kalau misalkan dia determinannya 0, maka pecahan ini dia akan menjadi 1 per 0 atau tidak terdefinisi. Oleh karena itu, determinan matriks yang memiliki determinan 0 itu pasti otomatis dia tidak memiliki inverse. Dan matriks-matriks demikianlah yang disebut dengan matriks singular. Seperti itu ya. Kalau misalkan matriks yang memiliki inverse yang seperti biasa kita latihan soalkan pada soal-soal mengenai inverse matriks, maka itu disebut dengan matriks non-singular. Artinya, matriks ini dia memiliki determinan bukan 0 dan dia pasti memiliki inverse. Itu yang disebut dengan matriks non-singular. Dan karena ini yang dijelaskan pada soal ini bahwa matriks M merupakan matriks singular, berarti kita sudah tahu satu informasi bahwa determinan dari matriks M itu sama dengan 0. Oke? Kita lihat sekarang kita langsung pakai ininya saja ya, petunjuknya saja ya. Pertama kita tahu bahwa determinan dari matriks M itu adalah 0. Jadi langsung saja, seperti biasa, determinan itu merupakan hasil kali antara elemen-elemen pada diagonal utama dan hasil kali dikurangi dengan hasil kali pada elemen-elemen diagonal sampingnya. Kalau kita lihat diagonal utama itu ada 2 elemen, yaitu 2 dan 1. Berarti kalau kita kalikan 2 kali 1 itu sama dengan 2. Dikurangi dengan hasil kali dari elemen-elemen pada diagonal sampingnya. Kalau kita lihat di sini, diagonal sampingnya dia memiliki elemen dalam bentuk logaritma, bukan dalam bentuk bilangan bulat. Dan kalau kalian yang bingung, seperti ini ya, saya akan coba tiru penulisannya, log Z, Z-nya kecil di bawah, dan ini ada B seperti ini. Itu maksud sama saja dengan Z log B gitu. Jadi maksudnya Z itu dia berperan sebagai basisnya, dan B itu berperan sebagai numerusnya. Cara penulisannya bisa seperti ini, bisa seperti yang di kanan ini, atau bisa seperti yang di kiri ini. Intinya sama saja. Kalau kalian dapat jadinya log ZB, dengan Z-nya itu dikecilkan penulisannya, itu berarti artinya dia berperan sebagai basisnya gitu. Cuman untuk memudahkan saya akan ubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Jadi untuk perkalian dari elemen-elemen pada matriks pada diagonal sampingnya itu berarti sama saja dengan Z log B dikali dengan ini berarti A log 1 per Z. Seperti itu ya. Seperti biasa, yang tadi saya sudah bilang bahwa kalau ada tulisan A seperti ini dikecilkan di bawah di subscript ya, itu berarti artinya sama saja. Itu berperan sebagai basis dari logaritma tersebut. Jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini, A log 1 per Z. Oke. Lalu setelah itu karena kita lihat ini merupakan bentuk perkalian ya. Dan pada perkalian kalian bisa menggunakan satu sifat logaritma yaitu A log B dikali dengan B log C itu sama saja dengan A log C. Jadi antara numerus logaritma pertama dengan basis pada pada logaritma kedua itu harus sama. Dalam kasus ini sama-sama B. Dan kalau kita lihat di sini, maka untuk lebih memudahkan kita atur supaya dia bisa diperlakukan sifatnya seperti ini dengan cara memindahkan A log 1 per Z ini ke depan. Sehingga dia akan menjadi 2 dikurangi dengan A log 1 per Z dikali dengan Z log B sama dengan 0. Seperti itu. Ini kita lihat udah ada sama-sama Z ya.
Cuman di sini A log 1 per Z itu berarti sama saja dengan 2 dikurangi dengan A log Z pangkat min 1 dikali dengan Z log B. Itu sama dengan 0. Oke. Dan seperti yang kalian sebaiknya tidak usah bingung lagi ya. Seperti kalian sudah ketahui bahwa yang namanya 1 per Z itu artinya Z pangkat min 1. Atau Z pangkat min 1 itu sama saja dengan 1 per Z. Begitu juga sebaliknya, 1 per Z pangkat min 1 itu artinya Z, seperti itu. Jadi, kalau pangkatnya jadi negatif, itu berarti artinya 1 per, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini, bahwa pada sifat logaritma, kalau ada pangkat yang ada di numerus, itu kita bisa bawa ke depan menjadi sebuah bilangan bulat. Berarti dia akan menjadi 2 dikurangi dengan min 1, ya kan pangkatnya kan min 1 ya, dibawa ke depan jadi bilangan bulat, min 1 dikali dengan A log Z dikali dengan Z log B itu sama dengan 0. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini A log Z dikali Z log B tinggal ikutin saja sifat yang di atas sehingga dia akan menjadi A log B. Dia akan menjadi 2 dikurangi dengan min 1 kali dengan A log B sama dengan 0. Oke. Lalu setelah itu untuk ininya ini kita bisa bawa ke sebelah ruas kanan sehingga dia jadi positif ya. 2 sama dengan min 1 kali A log B, harusnya kan min 1 kali A log B, cuman karena dia bawa ke ruas kanan jadinya hilang, jadinya negatifnya jadi positif gitu ya. Dan ini 2 dibagi dengan min 1, dia akan menjadi min 2, itu sama dengan A log B. Jadi kita dapat satu persamaan baru, yaitu A log B-nya itu sama dengan min 2. Nah, sekarang bagi kalian yang bingung, mungkin kalian sedikit agak aneh gitu. Kita baru mendapatkan satu persamaan dalam bentuk logaritma, namun kita disuruh mencari berapa hasil dari yang ditanyakan pada soal. Seperti itu ya. Kalian jangan bingung dulu, saya akan beritahu caranya. Yang pertama kita sudah ketahui bahwa yang namanya A log B itu nilainya sama dengan min 2 ya. A log B itu sama dengan min 2. Oke, yang ditanya itu adalah A log Z dikali dengan B log Z pangkat 2 ditambah dengan A log AB pangkat 3. Ya kan, seperti itu ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, jangan bingung kalau misalnya ada tanda, ada bentuk seperti ini, ada bentuk subscript seperti ini ada Z, B, dan A. Kalau dia ditulis superscript seperti itu artinya dia berperan sebagai basis dari logaritma itu. Jadi kita bisa tulis A log Z dikali dengan B log Z pangkat 2 ditambah dengan A log AB pangkat 3. Kita akan mencari berapa nilai dari ini dengan diketahui A log B sama dengan min 2. Oke, kita coba lihat dulu. Pertama, kita akan putar ya. Pada logaritma kan berlaku sifat komutatif untuk perkalian dan pertambahannya, sehingga kita bisa tulis B log Z pangkat 2. Oh sorry, ini maksudnya Z log A ya, bukan A log Z, sorry. Ini Z log A maksudnya. Z log A. Berarti B log Z pangkat 2 dikali dengan Z log A. Itu ditambah dengan A log AB pangkat 3. Oke. Lalu setelah itu ini pangkatnya dibawa ke depan seperti sifat logaritma yang tadi saya juga sudah bilang. Berarti dia akan menjadi Z 2 dikali dengan B log Z dikali dengan Z log A. Dan kalau kalian yang mengetahui tentang pertambahan logaritma, yang namanya A log B ditambah dengan A log C, itu kan sama saja dengan A log BC ya. Numerusnya dikalikan. Nah, ini berlaku sebaliknya. Jadi A log AB pangkat 3 itu sama saja dengan A log A ditambah dengan A log B pangkat 3. Oke. Lalu setelah itu, seperti perkalian tadi, B log Z dikali dengan Z log A itu sama saja dengan 2 kali B log A. Ya kan? B log Z dikali dengan Z log A itu sama saja dengan B log A. Lalu setelah itu yang di dalam kurung ini kita bisa kerjakan. A log A itu sama dengan 1 ya. Kalian pasti sudah harus tahu itu. A log A itu sama dengan 1. Dan ini pangkatnya kita bisa bawa ke depan juga. Dia akan menjadi 3 dikali dengan A log B. Oke. Saya akan hapus dulu bagian atasnya. Kita baru dapat jadinya 2 kali dengan B log A ditambah dengan 1 ditambah dengan 3 kali A log B. Ya. Dan sekarang yang diketahui kan ada A log B, bukan B log A.
Untuk mengubahnya, kita bisa mengubahnya menjadi 2 dikali dengan 1 per A log B. Oke, seperti sifat logaritma pada umumnya ya. Kalau misalkan kita ketemu A log B, itu sama saja dengan 1 per B log A. Dan begitu juga keadaannya seperti ini, jadi B log A sama dengan 1 per A log B. Lalu ditambah dengan 1 ditambah dengan 3 kali A log B-nya itu adalah min 2. Kita langsung masukkan saja min 2. Lalu setelah itu ini A log B-nya sama dengan min 2, jadi kita dapat 2 kali dengan min 1 per 2, ya kan? Ditambah dengan, ini min 3 kali min 2 itu sama dengan min 6, berarti itu sama dengan 1 min 6. Ini kita bisa coret, sehingga yang tersisa di suku pertama itu adalah min 1, ditambah dengan min 1 dikurangi 6 itu adalah min 5. Jadi kita dapat min 1 min 5 itu nilainya sama saja dengan min 6. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah B. Jadi nilai dari Z log A dikali dengan B log Z kuadrat ditambah dengan A log AB pangkat 3 itu sama saja dengan min 6. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki soal ataupun pertanyaan yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silahkan kalian cek di deskripsi setiap video kami. Di sana ada email, dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.